Ibu saudari-saudara, pendengar setia Renungan Mutiara Pagi dimanapun Anda berada. Selamat berhari Minggu bersama dengan keluarga dan sahabat, entah secara offline ataupun secara live streaming. Semoga itu tidak mengurangi makna perayaan Ekaristi yang kita rayakan hari ini. Hari Minggu tanggal 22 Agustus 2021, Minggu biasa ke-21. Saya Romagus CSSR mengajak saudari-saudara merenungkan Injil Yohanes bab 6 ayat 60 sampai 69. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Setelah Yesus menyelesaikan ajarannya tentang roti hidup, banyak dari murid-muridnya berkata, "Perkataan ini keras, siapa yang sanggup mendengarkannya?" Murid-muridnya bersungut-sungut tentang hal itu, maka berkatalah ia kepada mereka, "Adakah perkataan itu menggoncangkan imanmu? Lalu bagaimana kalau kamu melihat Anak Manusia naik ke tempat di mana ia sebelumnya berada? Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Tapi di antaramu ada yang tidak percaya, sebab Yesus tahu dari semula siapa yang tidak percaya dan siapa yang akan menyerahkan dia. Lalu ia berkata, sebab itu telah kukatakan kepadamu, tak ada seorang pun dapat datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakannya kepadanya." Mulai dari waktu itu banyak murid mengundurkan diri dan tidak lagi mengikuti Yesus. Maka kata Yesus kepada ke-12 muridnya, "Apakah kamu tidak mau pergi juga?" Jawab Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Sabdamu adalah sabda hidup yang kekal. Kami telah percaya dan tahu bahwa Engkau adalah yang kudus dari Allah." Demikianlah Injil Tuhan. Bapak Ibu saudari-saudara, para pendengar setia Mutiara Pagi dimanapun Anda berada. Hidup kita tiap-tiap saat diwarnai oleh keputusan. Setiap orang setiap saat bisa mengambil keputusan, bebas mengambil keputusan. Juga dalam hal iman. Setiap orang bebas percaya atau tidak percaya kepada Tuhan. Tuhan juga tidak pernah memaksakan kehendaknya supaya orang percaya kepadanya. Semua tergantung kepada manusia, pada kita. Mau beriman atau tidak, mau percaya kepada Tuhan atau tidak, mau ikut kepada Tuhan atau tidak. Tuhan hanya menawarkan, Tuhan mengundang, bukan memaksa. Akan tetapi saudari-saudara, justru dalam kebebasan inilah manusia sulit menentukan keputusan yang tepat dalam hidupnya. Manusia perlu ditantang supaya bisa mengambil keputusan yang tepat, keputusan yang bermakna, keputusan yang menjadi berkat. Yosua dalam bacaan pertama hari ini mengumpulkan semua suku Israel dan menantang mereka untuk menentukan pilihan, mengambil keputusan. Pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadat, atau Allah orang-orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Demikian penegasan Yosua. Dan ditantang demikian saudara-saudari, orang-orang Israel ternyata memilih untuk tetap beriman, tetap beribadah kepada Allah nenek moyang mereka, kepada Tuhan. Saudari-saudara, dalam Injil hari ini yang kita dengarkan tadi, Yesus juga menantang ke-12 rasul. Ketika banyak murid lain pergi meninggalkan Yesus. Pertanyaan Yesus tegas, "Apakah kamu tidak mau pergi juga?"
Jawaban Petrus begitu mantap dan tegas. Tuhan, kepada siapa kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Dan kami telah percaya bahwa Engkaulah Kristus, Putra Allah. Saudari-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan, jawaban bangsa Israel, jawaban Petrus menyatakan kepercayaan teguh akan Tuhan. Jawaban ini dapat dimengerti karena mereka sungguh menikmati dan mengalami bahwa apa yang dikatakan dan dijanjikan oleh Tuhan selalu terlaksana. Tuhan telah membebaskan mereka, menyertai mereka dalam perjalanan hidup mereka, melindungi mereka terhadap segala bahaya, melakukan mujizat besar dalam hidup mereka, menjamin hidup mereka. Tuhan telah memberi bukti nyata, bukan sekedar janji. Maka sudah layak dan sepantasnya mereka memilih untuk tetap percaya dan beribadah kepada Tuhan, menyerahkan hidup mereka kepada Tuhan, hanya kepada Tuhan. Apa pesannya untuk kita, saudari-saudara umat beriman terkasih? Dewasa ini, saudari-saudara, ada begitu banyak tawaran menggiurkan, menarik yang disodorkan dunia ini kepada kita manusia. Banyak orang tergoda dan jatuh di dalamnya. Lihatlah saudara-saudari, begitu gampang orang meninggalkan agamanya, meninggalkan Yesus hanya karena ingin menikah dengan pemuda atau pemudi idamannya. Begitu gampang orang mengorbankan imannya demi mengejar karir, demi mengejar jabatan, demi mencari harta dalam hidup ini. Di lain pihak, saudari-saudara, ada begitu banyak orang tidak serius di dalam menghayati imannya. Kurang komitmen untuk mewujudkan iman. Kita tentu bergembira bahwa ada amat banyak orang Katolik yang hidup setia pada imannya, menghayati kekatolikannya dengan segala jatuh bangunnya, tapi tetap setia. Tapi juga tidak dapat dipungkiri, saudara-saudari, bahwa juga ada begitu banyak orang dengan bangga menyatakan diri sebagai orang Katolik, tetapi hidupnya seringkali seakan-akan tidak pernah mengenal ajaran Katolik. Larut dalam dunia, larut dalam hal-hal yang justru berlawanan dengan ajaran-ajaran Tuhan. Banyak suami istri diberkati secara Katolik akhirnya pisah, hidup dalam perkawinan yang tidak sah. Kurangnya ketaatan istri terhadap suami, kurangnya kesetiaan dan kasih sayang serta tanggung jawab suami terhadap istri dan anak-anak, kurangnya tanggung jawab dalam hidup berkeluarga. Ini sekedar contoh, masih banyak lain kalau kita mau memperluasnya lagi. Saudari-saudara, sabda Tuhan hari ini menantang kita untuk membaharui kembali komitmen untuk mewujudkan iman kita. Kita memilih untuk konsekuen beriman kepada Kristus daripada mempercayakan diri kepada tawaran-tawaran duniawi, apalagi meninggalkan Kristus, meninggalkan Yesus. Pilihan atau keputusan ini, saudari-saudara, menuntut tanggung jawab besar untuk menghidupi iman secara benar, secara konsisten dan konsekuen. Jangan pernah ragu untuk memilih beriman dan berkomitmen kepada Yesus, sebab Dialah satu-satunya yang dapat menyelamatkan dan sanggup memberikan kebahagiaan sempurna kepada kita. Tentu saudara-saudari, kita tidak ingin menukar kebahagiaan kekal di surga dengan kebahagiaan sesaat yang ditawarkan dunia, yang ditawarkan dewa-dewi zaman ini. Sekali Kristus, tetap Kristus. Tuhan memberkati. Maria Bunda selalu menolong, setia mendoakan kita semua.
Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur karena Engkau tak henti-hentinya meneguhkan kami melalui firman-Mu yang kami dengar. Terima kasih Tuhan untuk pengajaran yang luar biasa, untuk peneguhan akan siara hidup kami yang seringkali diwarnai oleh banyak tawaran-tawaran yang sungguh menggoda, tawaran untuk meninggalkan Engkau. Namun kami mau setia, kami mau konsisten, mau konsekuen untuk tetap percaya kepadamu dan mempercayakan seluruh hidup kami ke dalam penyelenggaraan-Mu yang bijaksana. Sebab perkataan-Mu adalah perkataan yang hidup dan kekal. Engkau yang hidup kini dan sepanjang masa. Amin. Saudari-saudara sekalian, berkat Allah turun atas saudari-saudara, atas mereka yang kita doakan atau kita janjikan doa mereka yang sakit dan menderita. Segala rencana karya dan pelayanan kita sepanjang hari ini, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya. Salam 52, Tuhan memberkati.